Wulan Juli Agustus punika merupakan wulan ingkang nedeng-nedenge inggih menika golekaken suatu pendidikan putra-putra kula lan panjenengan sedaya. Karena anak didik harus kita sekolahkan atau cari ilmu di madrasah. Jadi titik simpulnya untuk mencari ilmu thalabul ilmi. Intinipun kula lan panjenengan menawi gadhahi putra didik monggo dipun sekolahaken wonten ing agamane kathah. Sekolah sing agamane kathah. Sebab kepinteran ilmu alam, ilmu umum boten dikanteni kalian akidah utawi agama lidin niku mangke boten sempurna. Sebab dengan pinternya ilmu umum tanpa didasari dengan kaidah-kaidah ataupun akidah-akidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kepintaran itu melenceng. Kadang malah untuk minteri uang, kadang untuk membuat pinter dirinya sendiri, orang lain nggak digape. Itu karena apa? Kepinteran suatu anak tidak didasari dengan akidah ataupun ilmu agama, ilmu yang diterapkan bagi agama lidinul Islam. Karena nek kula lan panjenengan sedaya boten dikanteni ilmu agama, menika bagaikan mobil itu tidak ada drivernya, tidak ada sopirnya. Jadi kadang belok kanan kiri tidak ada tujuannya. Tetapi kalau kita didasari dengan ilmu-ilmu dinul Islam, kaidah-kaidah Islam, syariat-syariat Islam, insyaallah anak didik dan kula lan panjenengan sedaya akan terarah hidup kita. Karena seorang ulama besar namanya Imam Sibaweh mengatakan begini, al ilmu ba'dal mautun hayyun, al jahlu qablal mautun. Yang maksudnya orang berilmu biarpun itu sudah meninggal, itu kelihatan di sisi Allah, di sisi masyarakat itu hidup. Tapi sebaliknya, bagi orang yang jahlu, yang tidak mempunyai ilmu, itu biarpun itu hidup dianggap mati. Sebab memang ada benarnya, realitanya banyak sekali. Suatu contoh saja seperti pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim As'ari. Piyayine sakmenika sampun meninggal, tapi kenangan ilmunya sampai saat ini masih dikenang oleh umat Nahdlatul Ulama, umat Islam. Juga Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu sebenarnya sekarang sudah meninggal, tapi ilmu-ilmunya, karakter-karakternya masih hidup, dikenang semua umat Islam. Itulah bahwa orang pinter biarpun sudah meninggal itu masih dianggap hidup. Jadi kita ini yang masih punya anak ataupun kita untuk mencari ilmu supaya kita itu bisa berilmu, karena ibadah tanpa ilmu tidak akan sampai. La ibadul ilma. Jadi semua ibadah kita kalau tidak didasari dengan ilmu itu akan runtuh, akan ditolak oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sampun ngendika qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, zamanu ala ummati yafiruna minadz zulumati fuqahai fayas talibahum mullahu ta'ala bisalasin asya'a. Al-awwalu yarfa'u
barokatin an kasbihim. Wasaniu yusallimu wahu ta'ala alaihim yutnana lidoliman. Wasalisu yahruju minallahu baina bi khairil iman. Kanjeng Nabi dawuh ingkang surasanipun ngeketaken dumateng kula. Sesuk bakal teka zaman sing zaman ning kono wong-wong kabeh dora gelem gaul, ora gelem sowan marang ulama. Sebabe apa? Nek wong-wong sesuk wis tekan zamane wong kok ora gelem sowan ning kiai, ora gelem sowan ning ulama, iku bakal ana akibat telu. Inggih menika sing sepindah yarfa'u barokatan an kasbihim. Bendina kerja niku mboten enteng barokahe. Jadi setiap hari kita kerja itu enggak ada barokahnya. Dianggap oleh Allah tidak ada barokahnya. Karena apa? Meninggalkan para ulama. Ulama di desanya siapa? Di Tengri mawon. Suatu desa mesti ada paling sokeh. Menika nek mboten rois. Nek enten nggih kiai, ketua pondok atau kiai pondok niku ulama kita. Dalam dusun itu mesti ada seorang ulama yang bisa untuk ditareni. Wasani bisulatullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman, akan diparingi pemimpin yang dolim. Jadi kita ini tidak pernah sowan kiai, nggak pernah minta persetujuan kiai, itu akan nantinya kita di zaman akhir ini akan dipimpin oleh orang yang dolim, yang selalu menganiaya rakyatnya. Ini sudah ada kejadian-kejadian banyak. Pemimpin-pemimpin yang muslim malah nggak dipilih, ternyata yang tidak muslim malah dipilih. Ini sudah ada banyak sekali kejadian. Wasalisu tawi kang nomor 3 inggih menika yahrujuna minal sama ibil ghairi iman. Jadi awake dhewe sok nek mati itu enggak akan dikanteni iman. Jadi yang mati-mati biasa, bukan sebagai umat muslim yang iman. Itu gara-gara 3 perkara yang umat di sekeliling kita enggak pernah sowan kiai. Jadi kita harus berpedoman pada kitab, terutama anbiya atau kiai-kiai yang masih sokeh di sisi kita. Kalau daerah sini ya Kiai Mbah Abbas, Kiai Ihsan, Kiai Nur Rahman, itu sebagai ulama yang harus kita mintai persetujuan pedomannya untuk mengacu dalam suatu segi kehidupan. Sehingga kita betul-betul tidak diberikan oleh Allah suatu pekerjaan yang tidak ada barokahnya, suatu pemimpin yang dolim. Nanti kalau kita sudah